Sehingga diungkapkan oleh Nabi SAW, permisalan mereka itu seperti setan jantan dan setan betina, seperti setan lelaki dan perempuan. Kalau sampai orang itu bercerita tentang kemesraan, sampai pada hubungan badan antara dia dengan istrinya. Open Mic ANB. Ustadz mau tanya terkait dengan batasan Ustadz ya, mungkin keromantisan di depan umum. Dan ini konteksnya tentu suami istri Ustadz. Ada nggak Islam mengatur gitu ya, kayak suami istri di depan umum itu boleh nih romantis, boleh nih mungkin melakukan hal-hal yang halal bagi mereka dan itu diakomodir oleh syariat kalau di depan umum. Tapi ada yang itu nggak diakomodir, dalam artian ini nggak boleh nih. Mungkin bisa jadi nggak pantas atau makruh atau haram. Karena kan wajar saja mungkin suami istri biasa pelukan atau mungkin gandengan tangan atau mungkin ya kadang suka godain atau candain istri sampai ya itu kadang kebawa gitu Ustaz, ketika di publik gitu ya, lagi jalan bareng atau yang lain. Nah, ada nggak rambu Ustaz dari Islam mengenai keromantisan antara pasangan ini di hadapan publik? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Definisi di depan umum untuk zaman sekarang mungkin berbeda dengan zaman dulu. Di zaman dulu, melakukan praktek di depan umum berarti dia melakukan perbuatan itu di depan banyak orang secara offline. Saya misalnya ngomong di depan banyak orang berarti saya ngomong di depan umum. Sekarang di depan umum lebih luas lagi. Bisa saja orang melakukan adegan kemesraan itu di tempat yang tersembunyi. Tapi dia foto, dia video, kemudian dia sebarkan ke masyarakat. Itu juga masuk kategori di depan umum. Dan Nabi SAW sudah memberikan peringatan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara orang yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah besok di hari kiamat, ar-rajulu yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi. Seorang lelaki yang melakukan hubungan badan dengan wanita dan wanita melakukan hubungan badan dengan lelaki. Tsumma yanshuru sirraha. Kemudian setelah itu dia menyebarkan rahasianya tadi. Rahasia ranjang, cerita tentang ranjang dia ceritakan kepada orang lain. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Orangnya disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah besok di hari kiamat. Kenapa demikian? Dia nggak punya rasa malu. Sehingga sesuatu yang seharusnya dia malu untuk dilihat orang lain, dia malu untuk didengar oleh orang lain, malah diceritakan kepada orang lain. Yanshuru sirrah. Dia sebarkan rahasia ranjang itu kepada orang lain. Demikian pula disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Nabi SAW salat jamaah. Lalu selesai salat, beliau salam. Kemudian beliau tanya kepada para sahabat. Ada nggak di antara kalian yang ketika bersama istrinya dia tutup pintu, dia tutup korden sehingga nggak dilihat oleh orang lain? Dia bersama istrinya. Lalu setelah itu dia ceritakan kepada orang lain. Atau ada nggak di antara para wanita yang melakukan seperti itu? Dia ketika bersama suaminya, dia tutupi semuanya, tapi setelah itu dia ceritakan kepada orang lain. Para sahabat terdiam. Lalu kemudian ada sebagian yang melaporkan. Sesungguhnya mereka, para lelaki, sempat bercerita tentang itu. Mereka ngobrol tentang itu. Dan ternyata wanita juga seperti itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Atadruna mathalah hadza?" Tahukah kalian, perumpamaan seperti ini seperti apa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Mathaluhum kamathalis syaitana yalqi syaitanan fayufdi wan nas yanzurun." Perumpamaan mereka itu seperti setan betina ketemu dengan setan jantan, lalu mereka kawin di hadapan banyak orang. Sehingga diungkapkan oleh Nabi SAW, permisalan mereka itu seperti setan jantan dan setan betina, seperti setan lelaki dan perempuan. Kalau sampai orang itu bercerita tentang kemesraan, sampai pada hubungan badan antara dia dengan istrinya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa syariat mengajarkan kita tentang masalah sopan santun, tentang masalah adab.
memang itu adalah pasangan Anda, suami istri. Anda halal untuk menyentuh, untuk mencium, jangankan menyentuh dan mencium, bahkan sampai hubungan badan. Dan itu puncak dari kehalalan lawan jenis. Tapi tidak selayaknya praktek yang itu menampakkan bermesraan, kemudian bercumbu, tidak selayaknya dilakukan di tempat umum. Karena ketika itu dilakukan di tempat umum, orang melihatnya rasanya nggak nyaman. Masa kayak gini? Seharusnya kan dia berada di belakang, berada di tempat yang tersembunyi. Sehingga ya sah-sah saja bermesraan, tapi tolong jaga adab. Nah, memang ada bentuk kemesraan yang misalnya diperbolehkan untuk dilakukan di depan umum, misalnya sebatas gandeng tangan, atau boncengan, atau apalagi misalnya jejer ya, suami istri jejer, kemudian pundak ketemu pundak, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sampai berciuman, kemudian berpelukan, mungkin bisa kita sebut, ya jangan berlebihan demikian. Anda memang halal melakukan itu, tapi jangan di depan umum. Kita berbicara masalah adab. Baik Ustaz, kalau yang di hadis tadi kan Ustaz ya, itu kan sampai di level hubungan badan gitu ya, yang dia akhirnya rilis ke publik, diceritakan begini dan begitu. Kalau misalkan tidak sampai Ustaz di level hubungan badan dan juga tujuannya Ustaz, misalnya untuk melatih keharmonisan, melatih mungkin kemesraan dan keakraban antar suami istri, itu bisa nggak dibolehkan? Jadi artinya sebenarnya kayak mungkin ada semacam training atau mungkin ada pelatihan atau workshop tertentu yang memang goalnya Ustaz, goalnya itu adalah gimana nih hubungan antara suami istri yang mungkin udah puluhan tahun nikah, kurang hangat, kurang harmonis, nanti selesai workshop, selesai acara pelatihan dan yang lain, itu bisa lebih harmonis, lebih dekat, kayak waktu pengantin baru dulu. Udah saat mungkin tadi ada acara itu kan bisa jadi Ustaz, kayak ada praktek ini, silakan peluk istrinya, silakan cium pasangannya, silakan mungkin ucapkan kata-kata dan yang lain. Dan itu kan kalau kita bilang di depan umum mungkin lebih terbatas karena sebatas peserta Ustaz ya, di ruang workshop dan seterusnya. Apakah hal seperti itu juga tidak pantas Ustaz dan tidak dibenarkan, dalam artian meskipun goalnya tadi kita punya tujuan ya, tujuannya adalah bagaimana supaya lebih harmonis, sehingga kalau sekedar dikasih instruksi ataupun ya edukasi, nggak langsung praktek, ini kan butuh langsung praktek Ustaz, jadi supaya nempel ilmunya gitu Ustaz. Nah itu gimana kira-kira Ustaz? Mungkin terlalu berlebihan kalau sampai harus dikatakan ini harus langsung praktek biar nempel ilmunya. Coba kalau misalnya dia diajarin, gimana sih caranya melakukan hubungan badan, coba langsung praktek, nggak bakalan ada yang mau. Muslim akan menyadari ini memalukan banget gitu ya. Duh, katanya biar ilmunya melekat. Maka ada bagian yang dimana insting manusia sudah bisa memahami. Artinya, bisa nggak sih kamu peluk istrimu? Peluk itu nggak perlu praktek. Teknik memeluk misalnya, apakah kemudian perlu dipraktekkan di depan umum? Memberikan edukasi di tempat yang berbeda. Misalnya suami di depan, istri di belakang. Lalu Anda sebagai seorang psikolog menceritakan tentang gimana sih teori biar bisa membangun kehangatan ketika bersama pasangan. Cerita dia sampaikan penjelasannya, caranya kayak gini. Cukup dengan edukasi itu. Dia bisa bawa pulang dan dia bisa praktekkan di rumah. Gak harus praktek di depan umum. Dan kalau kemudian beralasan, praktek di depan umum biar meresapi, nah itu mungkin asumsi dia saja. Nyatanya banyak orang yang kemudian misalnya belajar dari internet, dia baca bagaimana cara A, cara B, cara C, begitu ya. Kemudian setelah itu dia praktekkan bersama istrinya, mungkin nggak? Sangat mungkin. Maka saya kira apa yang tadi disampaikan hanya alasan belaka dan asumsi seperti ini mungkin tidak benar, karena bagaimana bisa dikatakan bahwa itu adalah praktek untuk melekatkan ilmu, sementara bisa jadi ketika mereka lakukan itu di depan umum, bisa jadi di rumah juga suasananya bisa berbeda. Maka yang lebih penting edukasinya. Anda sampaikan saja edukasi. Jadi bagian yang tidak perlu ditampilkan di depan umum yang nggak perlu ditampilkan.
Misalnya, bagaimana cara meludah yang benar ketika sholat misalnya. Kan sholat boleh meludah ya. Terus ditampilkan di depan umum. Mungkin agak kurang sopan untuk dilihat. Cukup orang misalnya menunjukkan caranya seperti ini. Penjelasan pakai deskripsi, insya Allah sudah cukup. Sehingga tidak semua penjelasan harus ada praktek fisik. Ya sama seperti tadi. Kalau sampai kemudian kita diajari bagaimana adab ketika melakukan hubungan badan, kan tidak mungkin sampai harus praktek fisik.